Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan kemana-mana karena ini masih dalam masa pandemi kita Indonesia darurat COVID-19 ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya dan juga anak-anakku semuanya yang sudah menyimak video saya yang kemarin, yaitu tentang pengertian berita dan unsur 5W1H ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 yaitu tentang berita, yang khususnya kita akan membahas hari ini tentang struktur berita. Oke, jadi buat anak-anak semuanya yang belum baca LKS ya, silakan baca LKS halaman 8 sampai dengan halaman 9 tentang struktur berita. Kenapa? Agar kalian nanti ketika mendengarkan penjelasan saya yang singkat ini bisa lebih paham. Oke, jadi silakan kalian stop videonya, kalian baca dulu LKS di kalian masing-masing ya. Baik, kalau kalian semuanya sudah membaca LKS kalian masing-masing, mari kita bahas tentang struktur berita ya teman-teman ya. Oke, apa itu struktur berita? Sebelumnya saya akan memberikan definisi tentang berita lagi. Berita adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh pembuat berita kepada masyarakat. Seorang dalam menyampaikan informasi tersebut didasarkan pada teks berita. Seperti umumnya sebuah teks berita memiliki struktur penyajian. Nah, itu dia guys ya. Jadi struktur penyajian teks berita inilah yang menjadikan suatu teks dapat disebut teks berita. Nah, sebagaimana tubuh manusia ya, yang ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Nah, berita juga memiliki bagian-bagian seperti itu yang dinamakan dengan struktur teks berita. Strukturnya apa aja sih ya? Kepalanya apa, badannya apa, kakinya apa? Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama ya. Oke, nah ini dia kayak teman-teman. Oke, di sini ada struktur piramida terbalik. Jadi struktur teks berita, kalau kalian baca berita itu strukturnya adalah struktur piramida terbalik. Jadi struktur pertama ya, yang paling atas ini, sebentar saya beri highlighter. Ya, yang paling atas sendiri ini dinamakan dengan, sebentar, nama inknya merah ya. Nah, yang paling atas ini dinamakan judul berita. Dan kalian masih tahu kan judul berita, yaitu struktur pertama dalam teks berita yang memuat mengenai judul berita. Pada bagian judul berita inilah tersirat secara pendek mengenai isi berita. Jadi judul itu adalah ya judul ya, apa kepala berita ya. Judul itu adalah sebuah gambaran secara umum, secara luas apa yang akan disampaikan dalam sebuah berita, dan judul ini sangat mudah sekali untuk diidentifikasi. Kalau kalian nggak tahu judul sebuah berita, waduh bahaya ini ya. Oke, selanjutnya di bawah judul ada kepala berita. Nah ini teman-teman, apa itu kepala berita? Kepala berita atau lead yaitu bagian dalam teks berita yang memuat mengenai ringkasan semua unsur berita 5W plus 1H secara singkat. Jadi dalam kepala berita ini berisi informasi terpenting yaitu 5W plus 1H. Biasanya 5W1H itu di sini biasanya termuat dalam kepala berita ini semuanya, tapi ada kalanya juga tidak termuat. Tapi yang termuat itu pasti 5W itu pasti biasanya termuat di sini. Oke. Dan berikutnya setelah kepala berita ada yang dinamakan dengan tubuh berita. Apa itu tubuh berita ya? Tubuh berita yaitu bagian teks berita yang memuat penjelasan kronologis mengenai peristiwa yang diberitakan. Pada bagian ini biasanya mengandung muatan unsur berita why dan how ya. Jadi unsur berita yang ada di dalam tubuh berita itu adalah why ya dan how. Oke. Jadi unsur why dan how itu biasanya terdapat pada tubuh berita. Dan yang terakhir ini ya, yang paling enak itu adalah ekor berita. Ekor berita adalah berisi informasi yang kurang penting atau informasi tambahan. Nah, kalau dalam LKS kalian, ekor berita yaitu bagian berita yang memuat hal-hal yang dirasa tidak terlalu penting, tetapi masih ada kaitannya dengan peristiwa yang diberitakan. Hal-hal yang mau termuat dalam ekor berita biasanya hanya bersifat sebagai pelengkap. Nah itu ya, jadi tidak begitu penting ya. Yang paling penting itu adalah ini ya, yang kepala berita, judul berita, dan tubuh berita. Oke, saya ulangi lagi. Untuk judul berita itu ada di atas sendiri ya. Kemudian kepala berita yaitu berisi 5W1H. 5W1H kemarin apa? Silakan ditonton video saya yang kemarin yang belum paham ya, yaitu unsur-unsur pembentuk berita. Kemudian setelah itu ada tubuh berita. Nah, isi dari tubuh berita itu adalah informasi penting, biasanya adalah unsur why dan how. Dan yang terakhir adalah ekor berita, yaitu berisi informasi yang kurang penting atau tapi
walaupun kurang penting tapi masih ada kaitannya dengan berita, isi berita yang ada di atasnya ini. Oke, jadi itu struktur berita, disebut juga dengan struktur piramida terbalik. Kenapa piramida terbalik? Karena ya kalian bisa melihat sendiri lah ya. Ini apa bentuknya itu runcing ke bawah ya, segitiga kebalik ya, apa ya, segitiga runcing ke bawah ya. Oke. Baik, kita akan coba langsung aja menganalisis sebuah berita. Langsung aja kita cari strukturnya ya. Bagaimana sih struktur sebuah berita? Nah, di sini saya sudah ada contoh teman-teman ya. Ini contohnya langsung aja. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman contohnya ya. Contohnya di sini ada sebuah berita. Sebentar saya preview dulu. Nah, ada sebuah berita, ini akan saya bacakan. Ini akan kita analisis mana yang masuk dalam judul, mana yang masuk dalam kepala berita, mana yang masuk dalam badan berita dan ekor berita ya. Oke. Teman-teman, saya akan bacakan. Ini adalah beritanya. Truk terbalik di KM 15 tol Jagorawi, lalu lintas macet 1 km. Oke. Jakarta. Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di tol Jagorawi arah ke Cawang. Kecelakaan tersebut terjadi di KM 15 dan menyebabkan kemacetan sepanjang 1 km. Truk terbalik di lajur kanan tol Jagorawi KM 15 ke arah Cawang, ujar petugas Jasa Marga Widodo saat dikonfirmasi detik.com Kamis 17 bulan 11 2016. Widodo mengatakan truk naas itu bernopol B9847PD hingga pukul 16.44 WIB. Truk tersebut masih berada di jalur kanan. Petugas sudah di lokasi untuk melakukan evakuasi. Masih dalam pengamanan oleh petugas sehingga menyebabkan kemacetan 1 km, ujarnya. Dia menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan juga belum diketahui. Sedangkan kondisi cuaca di lokasi diguyur hujan. Sampai saat ini masih dalam penanganan, ucapnya. Oke. Ini adalah sebuah berita yang sangat singkat tentang kecelakaan truk ya di tol Jagorawi. Oke, mari kita analisis bersama ya. Untuk yang pertama yaitu yang paling atas ini ya, yang paling atas ini kita beri highlight. Yang paling atas ini sudah pasti judul berita. Jadi ini adalah yang paling atas sendiri. Nah, struktur paling atas yaitu judul berita. Pokoknya judul itu pasti ada yang paling atas, yang isinya itu tentang memuat apa yang akan diberitakan. Kalian pasti bisa deh kalau disuruh cari mana judul berita itu, pasti bisa. Paling mudah pokoknya judul berita ini ya. Oke, yang kedua ini ya, yang kedua. Nah ini dia. Paragraf Jakarta 123 ini ya. Ini dinamakan sebagai kepala berita. Kenapa? Karena dalam paragraf 123 ini memuat unsur-unsur 5W1H. Unsur 5W1H itu kan ada what, why, who, when, where, ya kan? Dan satu hanya ada how. Nah, 5W1H kita cari yang what ya. What itu kan berarti apa yang terjadi dalam berita itu. Yang terjadi adalah sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di tol Jagorawi arah ke Cawang. Oke, kemudian who ya. Siapa yang kecelakaan? Yang kecelakaan ini teman-teman ya, sebuah truk bernopol ini B9847PD. Terus when, kapan itu terjadi ini? Kamis 17/11/2016. Waktunya adalah pukul 16 WIB, belum dievakuasi. Jadi itu when-nya ya. Kemudian where, di mana terjadi? Nih kayak di tol Jagorawi. Kemudian when, dan kemudian apalagi yang belum? Why. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, untuk bisa terjadi itu ada di ini teman-teman ya. Ini di paling bawah, ini di bawahnya, yaitu masih dalam pengamanan oleh petugas sehingga menyebabkan kecelakaan. Dia menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan juga belum diketahui, sedangkan kondisi cuaca di lokasi diguyur hujan. Nah, dalam paragraf 123 ini memuat banyak sekali unsur 5W. Walaupun unsur why dan how-nya tidak termasuk dalam sini, tapi ini disebut kepala berita. Kenapa? Karena memuat paling banyak unsur-unsur 5W1H. Oke, berikutnya di bawahnya itu dinamakan badan berita. Kenapa badan berita? Karena
tubuh berita atau badan ya, sama saja ya, memuat penjelasan kronologis mengenai peristiwa yang diberitakan. Jadi kronologisnya seperti apa? Nah, seperti ini, dia menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan juga belum diketahui, sedangkan kondisi cuaca di lokasi diguyur hujan. Nah, ini adalah penjelasan secara singkat tentang kronologisnya ya. Jadi kronologisnya itu terjadi kecelakaan, belum ada yang menyelamatkan, yang belum dievakuasi seperti itu, dan kondisinya hujan. Kemudian yang terakhir ada ini kayak ya, paragraf terakhir, sampai saat ini masih dalam penanganan, ucapnya. Nah, ini adalah ekor berita, yaitu bagian berita yang paling bawah yang tidak terlalu penting tapi masih berkaitan dengan yang atasnya, informasi yang ada di atasnya. Kenapa? Ya ini sampai saat ini masih dalam penanganan, ucapnya. Maksudnya adalah ini tuh merujuk kepada ini kecelakaan truk ini ya. Jadi kecelakaan truk ini masih belum ditangani. Jadi masih masuk atau masih berhubungan dengan apa yang diberitakan di kepala dan badan beri berita atau tubuh beri berita. Jadi itu ya contohnya ya. Jadi buat adik-adik semuanya yang nonton, nanti ada tugas untuk menganalisis struktur sebuah teks berita. Jadi caranya ada seperti itu. Kalian cari 5W1H-nya ada di paragraf berapa yang paling banyak. Nah, itu yang menjadi kepala beri berita. Pokoknya kepala berita itu ya isinya adalah what ya, adalah what, kemudian when ya, kemudian who ya, kemudian where ya, kemudian apalagi what, who, when, where. Nah, keempat ini ya, keempat unsur ini kalau ada dalam sebuah paragraf, itu pasti paragraf itu masuk ke dalam kepala beri berita. Sedangkan why dan how itu biasanya masuk di paling bawah atau di sini. Bisa juga masuk di sini why-nya ini ya, tapi kadang-kadang why dan who itu masuk ke dalam badan beri berita. Kalau badan berita bagaimana caranya? Ya cari aja paragraf yang isinya itu menjelaskan tentang kronologinya seperti apa sih beritanya dari awal sampai akhir. Nah, itu yang masuk ke dalam badan beri berita. Kemudian kalau ekor berita, nah ini informasi yang tidak ada 5W1H-nya tapi masih berhubungan dengan informasi yang ada di atasnya. Jadi itu ya, contoh menganalisisnya seperti itu. Semoga adik-adik semuanya paham. Kalau belum paham silahkan tulis di kolom komentar ya, apa yang belum paham ya. Oke, next ya. Next berikutnya sebentar ini. Nah, berikutnya manfaat struktur piramida terbalik. Nah, apa sih manfaat menulis berita dengan menggunakan struktur piramida terbalik tadi? Manfaatnya adalah satu, memudahkan pembaca memahami keseluruhan informasi. Jadi kalau kita menulis berita dengan struktur piramida terbalik seperti itu, maka kita akan lebih mudah untuk memahami isi daripada berita itu ya. Kalau ada berita pakai struktur piramida terbalik, maka akan mudah kita cari apa yang akan diberitakan atau isinya, informasinya tentang apa, itu pasti mudah ya. Kemudian berita menjadi lebih struktur dan teratur. Nah, ini sudah pasti ya. Kenapa terstruktur dan teratur? Karena sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan struktur piramida terbalik. Jadi mungkin itu aja ya pembahasan kita tentang struktur teks berita yang bisa saya sampaikan. Jadi video ini tidak lama-lama. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, siswa-siswiku semuanya yang sudah nonton. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada penyampaian kurang paham atau belepotan seperti ini ya teman-teman ya. Mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di seksi ketiga ya, di session ketiga. Jadi di section berikutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan berita. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks berita itu seperti apa sih? Apakah menggunakan bahasa Jawa, ataukah menggunakan bahasa ngoko, atau menggunakan bahasa yang tidak baku, atau menggunakan bahasa yang baku, atau bagaimana menggunakan kata kerja seperti apa? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton.
Selamat belajar dan jangan lupa untuk beribadah, belajar dan berbakti kepada kedua orang tua, dan jaga kesehatan selalu. Dan di rumah aja, kalau keluar pakai protokol kesehatan, masker dipakai ya. Kalau pulang silakan cuci tangan, cuci kaki yang bersih ya teman-teman ya. Jaga kesehatan masing-masing di rumah. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.